Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kali ini kita akan membahas kembali yaitu soal pretest PPG 2022. Yang akan kita bahas adalah kompetensi pedagogik untuk semua jurusan pada paket ke-9 ini. Dan jika Bapak Ibu baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tekan notifikasi loncengnya supaya Bapak Ibu orang pertama kali yaitu mendapatkan pemberitahuan mengenai tentang tayangan dari edukasi official. Baik, langsung kita lihat yaitu bentuk soal pedagogik. Perhatikan setiap indikator soal atau kata kunci soal untuk menaklukkan soal dan mendapatkan nilai yang maksimal Bapak Ibu. Oke, untuk nomor 1, perhatikan yaitu mengenai tentang kurikulum ya, yang mana dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Perhatikan kata kuncinya di sini Bapak Ibu, yaitu mengenai tentang perkembangan ya. Perkembangan kurikulum berdasarkan prinsip yang mana siswa itu sendiri posisinya adalah sentral dalam pengembangan kompetensi agar menjadi manusia di sini ya, ingat kata kuncinya yaitu agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ya, dari kata kunci ini tadi sudah jelas ya, ini merupakan prinsip pengembangan kurikulum yang beragam dan terpadu. Di sini di mana letak beragamnya? Di sini letak beragamnya yaitu menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif ya. Ini semua saling berkaitan ya, terpadu sampai menjadi negara demokratis ya, serta bertanggung jawab. Jadi prinsip pengembangan kurikulum ini merupakan yaitu prinsip beragam dan terpadu. Jawabannya adalah D. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, perhatikan untuk soal nomor 2 ini adalah yaitu mengenai tentang upaya guru dalam memberikan kesempatan ya, dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Ingat di sini kata kuncinya apa? Yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi ya, untuk merefleksi pengalaman belajar yang telah dialami ya paling optimal. Jadi kita di sini adalah memberikan kesempatan pada siswa untuk merefleksi pengalaman belajar siswa itu sendiri, yaitu yang paling optimal adalah dengan cara yaitu guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan yang bersifat penelusuran ya, karena penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Nah, di sini untuk merefleksikan gitu ya pengalaman belajar siswa itu sendiri. Oke, jawabannya adalah B ya, cukup jelas Bapak Ibu. Di sini adalah guru menggunakan pertanyaan terarah ya. Terarah mengenai tentang materi tersebut maupun pertanyaan yang bersifat penelusuran ya saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini tujuannya adalah untuk merefleksi pengalaman belajar siswa secara optimal. Oke, lanjut soal nomor 3.
Pada soal nomor 3 ini kata kuncinya perlu diperhatikan Bapak Ibu, yaitu upaya merancang pengayaan ya, pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam guru sebagai berikut. Oke. A. Memberikan tambahan materi berupaya sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Oke, di sini kata kuncinya adalah mengenai tentang pengayaan Bapak Ibu, ya, pengayaan. Untuk merancang pengayaan di sini, ya, supaya belajar optimal, maka guru harus melakukan, yaitu memberikan tambahan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam. Karena sisi pengayaan Bapak Ibu ya, artinya maka guru memberikan yaitu sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam dan tingkat variasinya yang lebih tinggi. Karena di sini pengayaan artinya apa ya, lebih tinggi gitu ya, instrumen tesnya yang sesuai gitu. Oke ya, di sini cukup jelas ya Bapak Ibu. Pengayaan di sini kita harus memberikan sumber bacaan tambahan yang lebih mendalam ya tentang materi tersebut dan tingkat variasinya yang lebih tinggi ya daripada siswa yang remedial atau sebelum pengambilan nilai dilakukan gitu ya. Di sini kan harus lebih tinggi ya instrumen tesnya yang sesuai. Oke, lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah mengenai tentang penilaian. Apa sih yang dimaksud dengan penilaian Bapak Ibu? Oke, penilaian itu adalah A. Mengumpulkan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. B. Proses yang dilakukan untuk mengambil keputusan. Ini proses. C. Membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria. D. Proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik ya. Di sini kan jelas penilaian itu apa gitu kan, tujuan penilaian itu apa yang dimaksud dengan penilaian itu sendiri. Maka yang dimaksud penilaian itu sendiri adalah yaitu pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Itulah tujuan dari penilaian itu sendiri ya. Oke, cukup, jawabannya adalah A, jelas. Lanjut soal nomor 5. Oke, untuk paket ke-9 ini ya Bapak Ibu ya, ini kategori tidak sulit ya. Nanti akan kita lanjutkan sampai paket berikutnya ya, sampai ke soal-soal hot Bapak Ibu. Oke, kita lanjut soal nomor 5, yaitu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut dengan penilaian. Ingat di sini adalah yaitu bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap. A yaitu pretest, B post-test, D autentik, D non-autentik. Di sini adalah mengenai tentang penampilan sikap. Ini disebut dengan penilaian yaitu autentik ya, autentik karena sikap. Oke ya, jelas. C jawabannya autentik. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 ini yaitu mengenai tentang penilaian masih, yaitu pendidik melakukan penilaian yaitu kompetensi sikap melalui observasi ya, observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat oleh peserta didik. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah, kata kuncinya adalah sini yaitu bentuk instrumen ya, bentuk instrumen ya, bentuk instrumen untuk melakukan penilaian kompetensi sikap gitu. A. Skala penilaian, B. Rubrik, C. Jurnal, D. Soal tes. Bentuk instrumen untuk penilaian kompetensi sikap itu kata kuncinya. Berarti bentuk instrumennya apa? Yaitu mengenai tentang skala penilaian ya, karena di sini adalah melakukan observasi penilaian diri ya, observasi. Berarti ada skala penilaian. Seumpama ranting skor ya, seumpama kategori 80 sampai 90 seumpama. B 90 sampai 100 sebenarnya A gitu ya. Ini skala penilaian. Oke, lanjut soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 ini yaitu mengenai tentang masih lingkup penilaian.
Lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa kompetensi yaitu. Di sini kata kuncinya adalah cakupan kompetensi. Ada berapa sih kompetensi itu? A. Kompetensi spiritual dan sikap. B. Kompetensi inti dan dasar. Ya. C. Kompetensi sikap spiritual. Kompetensi sikap sosial. Kompetensi keterampilan dan kompetensi pengetahuan. D. Kompetensi sikap. Oke, di sini mengenai tentang lingkup penilaian Bapak Ibu ya. Bukan materi, tapi lingkup penilaian hasil belajar mencakup kompetensi beberapa, yaitu otomatis jawabannya sudah jelas, yaitu C, yaitu kompetensi sikap spiritual, ya, agama, sikap sosial, sesama, di sini kompetensi keterampilan, keahlian mereka dalam berterampil, dan sikap pengetahuan dia dalam materi tersebut. Oke, lanjut soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Aspek yang dinilai dalam pembelajaran matematika sebagai berikut kecuali, ingat ini kecuali. A. Pemahaman konsep, B. Menggunakan grafik, C. Melakukan prosedur, D. Pemecahan masalah dan sikap. Di sini ada kecuali, yaitu aspek penilaian dalam pelajaran matematika itu apa? Ya, kecuali. Maka kecuali adalah pemecahan masalah dan sikap, gitu ya. Oke, lanjut. Karena kan untuk matematika ini perlu grafik, prosedur, konsep ya gitu ya. Oke. Lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9 ini adalah mengenai tentang konsep ya, konsep situasi ya. Di sini adalah konsep menyodorkan berbagai situasi kepada siswa dan mendorong siswa untuk menyelidiki, mencari jawaban adalah konsep dan strategi. Kata kuncinya adalah konsep dan strategi dalam mendorong siswa untuk menyelidiki, ya, mencari jawabannya adalah A, yaitu discovery learning, B, inductive learning, C, inquiry learning, D, cooperative learning. Maka jawabannya adalah yang C, yaitu inquiry learning, karena di sini adalah ada menyelidiki dan mencari jawaban. Oke, lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10 ini adalah mengenai tentang guru membentuk kelompok-kelompok belajar yang memberikan tugas kepada setiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompoknya tersebut tidak dapat diselesaikan. Ya, karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah, kata kuncinya adalah karakteristik dari strategi pembelajaran berkelompok adalah gitu ya. A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung, D. Pelajaran kooperatif. Maka jawabannya adalah yaitu tugas kelompok, karena sudah jelas sini adalah mengenai tentang tugas kelompok, maka karakternya adalah tugas kelompok. Oke, akan kita lanjutkan Bapak Ibu pada part ke-10, yaitu silakan komentar di kolom komentar apakah kita akan membahas profesional atau pedagogik atau TPA. Oke, atas perhatian dan kunjungannya dan dukungan selama ini kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.